Apakah betul 16 tahun menunggu untuk menjadi atau mendapat sebutan sebagai bumil? Iya, pas hamil itu pun kita berdua aja nggak tahu. Jadi coba tes kok tiba-tiba garis 2 itu bener-bener yang gemeter banget. Bahkan di hari H pas pengen ngecek ke dokter pun itu dokternya ngomong kalau misalkan ternyata tidak berkembang. Jadi sebenarnya minta maaf bayi, si babynya tuh udah mati di dalam perut. Kalau gue ngerasa kayak Tuhan lagi anak kecil lagi dikasih lollipop, lagi seneng-seneng makan lollipop, tiba-tiba Tuhan langsung ambil tanpa aba-aba. Dalam masa penantian itu akan hamil lagi atau nggak hamil lagi? Bagaimana keimanan lo sama Tuhan? Gue bukannya mau ngejauh, malah gue malah semakin ngejejelin kedekatan ke Tuhan. Jadi makin kayaknya nyerin Tuhan. Orang tua aja kan pasti kalau misalkan anaknya bandel, tapi anaknya tuh makin menunjukkan sesuatu yang orang tuanya suka, pasti kan lama-lama kan lulu terus udah gitu kan dikasih apa yang dia mau. Ini by the way udah berapa bulan sekarang nih? 4 bulan. Rasanya nggak perlu lagi dikasih tahu siapa tamu kali ini. Ya dibilang spesial ya nggak spesial, dibilang dibilang if I say special not too special because we meet every day. If I say not special, well the news is gonna be special. Beritanya spesial guys. Please welcome yang wajahnya selalu disangka siapa sih ini Kak Melani tapi kok beda. Kak Melani kan udah nggak ada rahimnya. Tapi kok sekarang kayaknya ada bagian perutnya kok kayaknya beda nih. Apa hamil apa bagaimana? Siapakah dia ini? Dia ini adalah adik saya, manajer saya, Nana Ricardo dan juga suaminya Ryan aka Bule Bola. Right, hi guys, how are you guys? Good now. Jadi ada satu berita, ya one of the great news yang kenapa aku mengajak adikku Nana Ricardo ini yang tidak pernah mau muncul ya, karena kan Roy Ricardo itu YouTuber juga, rapper Followers. juga. Apa? Follow ya, mengikuti jejak perjalanan karir aku. Jadi kita tuh bertiga, Melani, Nana dan Roy Ricardo. Tapi Nana tuh the only one yang tidak mau masuk dalam dunia entertainment. Nggak tahu nggak mau, nggak tahu nggak bisa ya. Ada, you understand a little bit? It's okay lah ya. Nah, tapi ada big news yang menurut aku tuh harus di-share. Jadi first of all, congratulations. Yeah. Betul ya, for the pregnancy, adik saya ini menunggu 16 tahun. Bloody 16 years. Yeah. Can I say bloody? Is it right? Yeah. It's okay ya? Yeah. As long as nggak ada Tyson ya. Yeah. Tyson harus sopan semua kata-katanya. 16 tahun menunggu sampai akhirnya diberikan kepercayaan sama Tuhan untuk menjadi atau mendapat sebutan sebagai bumil alias ibu hamil. Apa hashtagnya pejuang 2 garis. 2 garis ya. Jadi mungkin bisa diceritakan apakah betul 16 tahun menunggu, berapa kali IVF yang pernah dilakukan? Sebenarnya 13 tahun, 3 tahunnya kan masa janda. Oh 13, jadi 13 tahun itu menikah? 2008 nikah pertama. Oh ini bukan suami pertama? Oh udah berkali-kali kawin ya? Gak apa-apa, itu kan part of history, iya dong, jadi gak boleh ditutupin. Dari awal menikah, pernikahan pertama sampai sekarang tuh the whole time berapa? 16 tahun betul? 16 tahun. Ini 16 tahun, ini pertama kali hamil atau udah pernah hamil sebelumnya? Yang hamil itu hanya di pernikahan ini. Pernikahan yang sebelumnya itu sama sekali gak pernah hamil. Yeah. Terus udah gitu, yang sekarang ini pernah pernah hamil secara natural. Even dia aja bilang, lo waktu itu kena sperma hiu kali karena pulang dari kita dari Labuan Bajo. Gua nge-MC, dia nemenin di Labuan Bajo, tiba-tiba itu hamil tanpa bantuan dokter. Iya. Iya. Hamil tiba-tiba hamil, terus udah gitu hanya bertahan sampai 11 minggu. 2 tahun kemudian ya hamil ini. Gitu. Ini tapi ini IVF. Ini IVF ya. Jadi dari 16 tahun itu perjalanannya kan cukup panjang tuh. Berkali-kali mencoba inseminasi, berarti gagal udah berapa kali tuh ya? Insem udah berapa kali, dari pernikahan yang pertama juga insem, sama Ryan juga udah insem. Cuman karena pas nikah sama Ryan udah 35-an kalau nggak salah ya. Jadi kayaknya udah nggak usah pakai lama-lama gitu. Langsung lah yang jelas-jelas aja. Langsung ke yang tahapan paling tinggi deh kita coba gitu. Sempet juga pas waktu sama Ryan itu nyoba ke Malaysia. Bahkan yang sebelum terakhir ini kita sempet kepikiran pengen ke Spain. Karena ngelihat banyak. Spanyol? Iya. Ngapain? Nomor 1 di dunia. Oh, iya. Untuk IVF? Iya. Oh, oke. Iya. Cuman banyak banget yang
pengeluaran pasti di sana kan mesti nginep apa, terus kerjaan banyak keteteran gitu. Akhirnya ya udah deh kita coba tempat yang di Indonesia dulu. Right. So this is your second marriage or first marriage? First marriage. Pernikahan pertama ya. Oke. Dan terakhir. Dan terakhir. Elah, jodohku. Asik. Udah kena dia sama lapus saya. Nggak balik lagi ke negaranya saya. Tapi did you want kid at that time? Did you want baby or just? Saya orang nggak pengen banget buat anak. Like, dia pengen banget, saya nggak peduli. Kalau ada, ya oke lah. Kalau nggak ada, oke lah. Saya tidak peduli. Dan sekarang saya senang tentang, tapi maksudnya saya agak yang pengen banget. Jadi the whole time kalian menikah, yang paling ingin punya anak, Nana? Mama. Mertua. Iya. Doa terus ya. So for you punya anak ya oke. Tapi kalau ternyata at that time kan this fortunately Tuhan memberikan ya. Tapi at that time kalau Tuhan ternyata tidak kasih anak sampai kalian tua, it's okay for you. Yeah, I don't care. Ini by the way udah berapa bulan sekarang nih? 4 bulan. 4 bulan ya. Apa proses yang paling berat yang mungkin bisa di-share untuk para #pejuang garis 2? Yang paling berat kan pasti uang, karena satu sesi itu harus disiapkan paling nggak 100 sampai 150 juta kayak gitu. Satu sesi itu? Satu sesi. Nah itu 150 dan itu kan memang kita udah langsung tanda tangan, ya memang nggak menjamin. Semakin tua angka keberhasilan semakin rendah karena persediaan telur wanita tuh juga semakin berkurang. Kayak gue pas udah 41 itu kondisi telurnya juga, kesehatan telurnya udah kurang lebih, udah tidak se-fresh pada saat kita masih 20-an atau 30-an. Terus udah gitu banyaknya juga kan itu pengaruh pada saat kita di ovum pick up, itu kan akan banyak kesempatan untuk bisa dibuahi kalau telurnya banyak. Semakin tua kan telurnya makin dikit kayak gitu. Nah, terus itu uang. Kedua juga mental, karena pas pada saat kita terima raport itu kan deg-degan dengan kita udah effort nyuntik, minum obat. Apalagi gue kalau misalkan lagi program itu pasti berat badan naik. Ada beberapa perempuan yang katanya mood swing gitu. Cuman kalau gue sih enggak. Hormonal lah ya. Hormonal. Itu saya. Dia lebih ke dia. Lu karena nyuntik gym kali lo jadi hormonal. Terus udah gitu nyuntik harus setiap hari. Pokoknya banyaklah perjuangan, tiba-tiba pas terima raport itu juga harus mentalnya harus kuat juga, karena pas yang IVF pertama itu juga pas ngelihat hasil ternyata beta HCG-nya rendah banget. Apa yang lo rasakan? Satu dulu deh, pada saat lo hamil pertama itu ada big thing juga yang happen, oke? Jadi you felt pregnant, hamil, sangat tidak diduga-duga, and then what happened? Sebenarnya banyak banget kejadian-kejadian yang ngerubah personality gue, cara pandang hidup. Untuk hamil pun itu kan sebenarnya lebih banyak keinginan gue, karena pas pada saat nikah sama Ryan tahu gue pengen punya anak gitu. Cuman pas menikah dengan Ryan tuh Ryan juga memberikan pemikiran bahwa setiap perempuan itu bisa menjadi ibu, tapi dengan cara yang berbeda-beda gitu. Nah di situ tuh gue mengerti, oh iya bisa aja kan dengan kita Tuhan izinkan kita ngambil anak yang terlantar ya kan, kita adopt, itu kan kita bisa menjadi seorang ibu juga. Jadi caranya aja yang berbeda gitu. Cuman gue tuh masih kepengen mencoba sampai titik rekening penghabisan lah kayak gitu, karena jor-joran itu. Jor-joran. Pinjol dah tuh ya. Sampai yang terakhir gue pengen coba bener-bener, makanya yang terakhir itu kan gue bilang gue mungkin mau coba ke Spain kalau misalkan emang semuanya udah buntu gitu. Pasti kalau para pejuang 2 garis tuh merasakan kalau misalkan tekanan terhadap para suami, tekanan terhadap tekanan dari istri dalam berhubungan. Karena kan ada jam-jamnya kan. Jadi it's more like it's a chore, ya, right? Schedule. Oh my God. Gimana Ray misalnya? So mengganggu banget. Coba mengganggu gimana? Jadi udah nggak ada passionate-nya lagi, Ray? Seperti robot. Oke ya, hari Kamis jam 8 harus ya. Oh my God. Gak enak banget. Sumpah. Kamu pikir saya robot? Ya kan? Ayo. Udah jam 8. Capcus. Ya udahlah.
So gak enak banget. Nggak, jadi not really human ya. No, it's not human at all. No, I totally hated that process. So you hate it. Yeah, that was horrible. But you gotta do it anyway. Yeah, harus. So you were thinking, sometimes fail. yeah. you were thinking about something else or someone else. Yeah. Jadi itu balik lagi ya. Itu kan nggak pernah dirasakan sama orang-orang yang hamilnya gak mudah seperti gue dan mungkin kebanyakan. Jadi ternyata schedule untuk berhubungan juga itu kan harus ngikutin. Karena kalau nggak masa suburnya lewat ya. Lewat telur-telur. Apalagi gue udah umur 40. Telur makin berkurang. Jadi setiap cycle tuh menurut gue berguna gitu. Apalagi kalau pas lagi kan aku puntur juga. Pada saat aku puntur atau ketemu sama dokter, ayo ini udah mau masuk masa subur ya. Jangan lupa ininya dia udah aplikasi mulu dia. My application said tonight ya. Oh my god. Di aplikasi terus. So mengganggu banget. Aplikasi telur sudah ready ya. Pasti para penjual 2 garis pakai aplikasi Relate itu tuh. kan gitu. Oh nih telurnya udah siap gitu. Jadi udah siap dibuahin. Jadi gue sampai udah punya bahasa sendiri. Ayo top up ya malam ini. Gitu. Oh ada bahasa-bahasa kode-kodenya sendiri ya. Tapi you hated that process. Yeah, it's horrible. It's because you just feel like a robot. There's no like robot. Intimacy. There's no like actually mau. You know, like the minute someone says to you, "Okay, harus tonight," you're instantly like, "You ain't getting it tonight." Because the word harus ya, it's a must gitu ya. Jadi kayak sesuatu yang harus dipaksakan gitu. And then is it influence the relationship you and Nana? Nah, no really. But there was times where I'm like, no, like I'm not doing it because you've just now ruined it, you know, like yeah, there was times, but I never ruined the relationship, right? Ya sempat berantem juga, tapi pas malam doang, paginya dia karena orangnya easy going. Besok pagi nggak bangun, baper. udah Coba Tyson udah angkat udah angkat baju. 3 hari baru pulang. Oh, karena pasti ada karena mengganggu jadinya untuk intimasinya ya. But you did it anyway. I did it anyway. I took the hit for the team. Ya, buat team up ya udahlah dia lakuin juga. Oke, jadi apa tuh kalau look back momen tadi belum masuk nih, momen akhirnya surprisingly hamil secara natural. Sebenarnya kalau pas hamil itu pun itu benar-benar kita berdua aja nggak tahu. Jadi emang lagi nggak program, nggak tahu kenapa ya tiba-tiba test pack gitu. Orang biasanya gue selalu negatif ya udahlah ya udah biasa. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba test pack kan selalu pasti ada. Terus abis itu coba test pack kok tiba-tiba garis 2 itu bener-bener yang gemeter banget. So that was the first time whole life sepanjang seumur hidup nggak pernah hamil, nggak pernah lihat itu test pack 2 garis. Nggak pernah. Dia menunjukkan saya, aduh ada COVID ya. Ada COVID. Oh disangkain COVID dulu garis 2. Iya karena tuh lagi COVID. Telepon nyokap dikira, hah kenapa COVID? Mama juga bilang kayak begitu. Dulu kan COVID garis 2 kan. Iya dia juga kirain semuanya COVID. Bahkan gue juga hamil. Ini apa sih kok hamil gitu. Tapi pas tahu hamil itu memang itu di hari dekat ulang tahun. Ya itu 3 hari setelah ulang tahun. Jadi gue ngecek itu di tanggal 15. Gue inget 15 Agustus gue ngecek. Terus positif langsung abis itu ke dokter untuk cek ke rumah sakit. Ternyata bener kantongnya udah ada. Terus udah gitu udah semuanya berjalan baik nih ya. Pokoknya kita udah seneng sampai gue bed rest. Tapi pas itu berpikiran sepertinya Tuhan memberikan hadiah ulang tahun dong. Hadiah ulang tahun. Di usia 40. Itu belum, itu 39. Itu 39. Terus pokoknya sampai kita tuh namain Miracle nama si babynya. Karena baby mukjizat. Iya. Karena nggak di planning, terus tiba-tiba dari penantian lama tiba-tiba hamil kayak gitu dan natural gitu yang sampai kalau inget ke belakang tukang pijet, orang pinter, sampai dikasih air minum apa, terus sempat datang ke orang, pokoknya datang harus di hari di hari lahirnya. Jadi gue di Jumat sampai ditaruh air, ayat-ayat apa itu sampai 3 hari itu kertas yang di dalam air nggak berudul kayak gitu. Terus akhirnya udahlah gue buang aja lah nih takut nanti tiba-tiba anak gue keluar cacat apa ini itu gitu kan. Akhirnya dibuang. Dia bilangnya apa? Ya pokoknya doa aja jangan sampai airnya itu habis diisi lagi nanti minum lagi ya pokoknya itu air
nggak ngerti deh, pokoknya cuman sekali datang habis itu kayaknya hati gue bertentangan, udah kita buang. Terus suruh apa sih yang suka orang Cina, lobak, jus lobak itu baunya minta ampun, itu juga udah diminumin jus lobak. Terus udah gitu ada di Sinsei apa gitu juga di daerah Bogor, jadi dikasih minum jamu-jamuan, tiba-tiba kencing keluar putih semua gitu kayak yang bener. Udah deh, udah semua. Udah semuanya pokoknya dilaluin. Terus yang pijit, katanya dalamnya pijit gimana? Sampai pijit kenceng banget sampai abis itu datang bulan sakit gitu. Terus udah gitu pernah juga kan mama yang ngebawa katanya rahimnya dingin, ini nggak ada dudukannya apa. Ibarat rumah katanya, kata orang pinternya ini ibarat rumah tapi nggak ada perabotannya, nggak ada bangkunya, gimana orang mau duduk. Jadi ibaratnya ya nggak akan pernah bisa hamil gitu loh. Bahkan di hari H pas pengen ngecek ke dokter pun itu dokternya hari ini terlambat ya. Ya udah kira kita makan di restoran depan rumah sakitnya gitu. Itu masih ngerekam tuh ceritanya. Ini ngecek pas hamil pertama ya? Iya, ini yang lagi masih cerita hamil pertama, masih ngecek ini itu semua, masih ngevideo apa sambil makan gitu kan. Iya guys, mau ini nih, mau USG ini itu semuanya gitu kan. Terus ya udah tiba-tiba pas masuk ke ruang dokter di tempat tidur USG, karena udah 11 minggu jadi udah lewat perut kan gitu. Akhirnya dokter udah mulai neken lama alat USG-nya sampai gue tuh sampai aduh dok sakit banget gitu. Sekarang kayaknya dia berusaha nyari si detak jantungnya kok nggak ketemu gitu. Akhirnya ya udah dokternya puji Tuhan juga ketemu dokter yang cara penyampaiannya bagus, tenang. Dia bilang ada berita kayaknya kurang bagus, nggak ketemu jantungnya nggak ketemu. Nah, pas ditekan-tekan perutnya gitu udah mulai deg-degan dong tuh. Udah mulai, tadinya kan selalu handphone udah ready nih karena pasti langsung udah mau ngerekam nih gitu kan. Ini handphone udah begini, Ryan udah di sebelah juga megang handphone gitu. Terus kok dokter makin lama mencet sampai gue udah kesakitan dipencet. Mama juga selalu ikut kan, karena ini anak pertama kali gue hamil, jadi mama tuh selalu ikut kalau misalkan gue check up. Mama udah mulai kebalik tirai, udah duduk, terus udah gitu Ryan juga udah mulai kebalik tirai, duduk. Tapi belum bilang ada berita nggak baik belum tuh? Belum, tapi kok udah mulai lama nih, dan dokter kan mukanya udah mulai beda. Udah manggil suster, ini emang hamil udah berapa minggu ini itu udah mulai usuk lah tuh. Gitu. Terus ya udah akhirnya dokternya ngomong kalau misalkan ternyata tidak berkembang, dia nggak berkembang itu berapa hari lah udah nggak berkembang, kan kelihatan kan kalau lihat dari ukurannya. Jadi sebenarnya metode bayi si babynya tuh udah mati di dalam perut. 10 minggu berapa hari itu dia udah nggak berkembang, harusnya sih 11 minggu kan gitu. Terus udah gitu ya udah waktu itu sih nggak tahu perasaannya apaan ya, karena mungkin di level masih kaget. Kalau gue ngerasa kayak waktu itu Tuhan lagi anak kecil lagi dikasih lollipop, lagi seneng-seneng makan lollipop, tiba-tiba Tuhan langsung ambil tanpa aba-aba kayak gitu kan. Pokoknya malam itu pun masih nggak bisa nangis, pas keluarga datang tuh juga masih mikir ini apaan sih, ini kayak mimpi beneran apa enggak sih kayak gitu. Masih nggak tahu, masih kayak ngambang aja gitu. Terus udah gitu dokter kasih waktu 2 hari untuk kalau misalkan emang mau waktu itu nggak dikuret tapi di vakum karena udah besar, jadi dokter nggak menyarankan untuk dikuret gitu. Akhirnya dokter kasih waktu, udah tenang dulu 2 hari nanti kabarin kayak gitu. Akhirnya ya udah nyampe rumah udah pada pulang semua, ya udah seperti biasa suami tidur. Itu kan akhirnya lo punya waktu sama Tuhan sendiri kan gitu. Itu pun cuman bangun cuma nangis doang, nangis nggak bisa ngomong apa-apa. Terus udah gitu cuman Tuhan apaan sih, pokoknya nggak doa pun nggak ngomong, cuma nangis tapi posisinya kayak berdoa. Habis itu udah besok pagi mama datang nangis lagi, udah habis itu kan besoknya sorenya kita ke dokter dan memang udah meninggal, nggak ada gitu. Akhirnya setelah itu besoknya kita putuskan untuk di vakum kayak gitu. Pas pagi-pagi pun itu
seperti biasa kan gue semenjak COVID tuh gue juga selalu ada saat teduh pagi gitu. Pasti saat teduh pagi itu nggak sengaja juga pendetanya lagi khotbah tentang Raja Daud. Raja Daud juga berdoa untuk anaknya yang sakit. Dia berpuasa sampai 2 hari kalau nggak salah. Habis itu Tuhan nggak mengabulkan doanya. Terus udah habis itu pokoknya akhirnya anaknya meninggal. Anaknya meninggal juga. Terus habis itu di situ gue berpikir oh iya seorang raja yang di Alkitab aja memang ada ceritanya memang orang yang Tuhan berbeda dengan yang kita doakan kayak begitu. Terus udah gitu oh ya udah teman date leader gue juga bilang ya itu kan lihat kan si Raja Daud itu dia gimana setelah mendapatkan berita dari Tuhan. Dia langsung bergegas terus makan kayak gitu. Jadi udah nggak berpuasa, membatalkan puasanya kayak gitu. Kalau dia puasa tuh supaya puasa doa kayak gitu untuk anaknya disembuhkan. Ternyata kan tidak sembuh anaknya. Setelah itu ya udah dia nerima terus dia langsung makan. Bergegas mandi bersih terus abis itu langsung makan kayak gitu. Nah kalau misalkan date leader gue bilang lihat apa yang dilakukan Raja Daud setelah itu, dia abis itu melakukan aktivitasnya lagi kan, tidak bersungut-sungut, tidak sedih-sedih, dan itulah yang harus lo lakukan juga gitu. Jadi makanya setelah itu gue oh iya benar ya udah, akhirnya setelah itu pun nggak tahu nggak bersedih lama-lama walaupun itu emang udah kepengen banget ya, itu anak yang kita pengenin banget dan ibaratnya udah hampir masuk ke mulut, udah siap-siap terus diambil lagi, jatuh lagi. Ya. Tapi waktu itu tuh bener-bener ya udah, gue cuman pada malam itu gue cuman berdoa, Tuhan kalau emang ini kehendak lo ya udah, gue persembahkan anak ini untuk kemuliaan-Mu. Kalau misalkan di Muslim bilang itu katanya juga mempermudah kita untuk lebih ke surga ya, kalau nggak jalan kita ke surga. Kalau anak kita diambil itu kayak lebih mempermudahkan kita untuk jalan ke surga gitu. Kalau misalkan orang tanya 16 tahun itu gue itu transfer 1 kali sama ini 2 kali. IVF-nya itu udah 3 kali. 3 kali. Tapi 2-nya gagal. 1 gagal, 1 lagi udah sampai tinggal ovum pick up, telur-telur yang udah distimulasi diambil, tiba-tiba salah pembacaan kan Kak COVID. Iya, itu ada kejadian yang lucu juga sih saat iya. itu ya. Harusnya udah mau proses, terus tiba-tiba salah satu klinik ya sebutnya ya? Klinik dong. Klinik, tempat zaman dulu apa tuh tempat ngecek COVID, ternyata dia salah memberikan result. Memberikan result kita jam false positive. Jadi Nana tuh dianggapnya dibilang positif, jadi di cancel lah semuanya. Ini ovum di perutnya udah penuh 14 semua. 14 telur. Ternyata dia tidak positif. Ternyata dia tidak positif COVID ya, karena dia negatif. Jadi ini semua meledak di perut dong. Iya, meledak di itu. That was funny juga sih. Ya kan itu kejadian juga itu juga aneh banget. Itu juga udah kita jam 5 harusnya jalan kan, karena tindakan jam 7, rumah sakitnya di Tangerang. Jam 5 kita harusnya jalan, jam 3 karena tuh lagi penuh-penuhnya COVID tuh, yang lagi COVID gelombang 2 kalau nggak salah. Jam 3 pagi kita dapat kabar Ryan udah keluar duluan nih. Ya. Dia negatif. Sedangkan kan yang paling penting gue, karena gue yang mau tindakan. Gue baru keluar jam 3 dan itu keluarnya hasilnya positif. Gue langsung ngasih tahu dokter. Mama masih pada tidur, keluarga masih pada tidur kan. Gue kasih tahu dokter bilang lo nggak bisa, kalau nggak bisa tindakan, nggak bisa diambil karena akan mempengaruhi telurnya apa ini itu semuanya. Akhirnya baru buka lagi tempat yang untuk tes COVID itu kan jam 8. Sedangkan jam 7 udah harus diambil. Itu kan ada semuanya, ada waktu-waktunya kan. Akhirnya ya udah telur itu jam 8 gue ngambil tes COVID lagi, jam 2 baru keluar hasilnya dan itu negatif, dan itu udah nggak bisa dilakukan tindakan lagi. Jadi yang dirasain apa pada saat itu? Karena kan harusnya itu jalan udah sampai ngerengkuk gitu. Karena kan harusnya biasa perempuan kan setiap bulan 1 yang mateng kan. Ini kita 14 mateng, digedein semua. Perut kembung apa semuanya, sampai jalan tuh sampai ngeringkuk kayak begitu. Karena dia kan akhirnya harus pecah sendiri kayak gitu. Terus dokter cuman bilang itu sebelum keluar hasil negatif ya.
dokter bilang ya udahlah sayang, itu coba aja berhubungan secara alami. Udah nggak Pakai minat. masker. Dia bilang pakai masker karena COVID. Oh my God. Jadi, that was itu horrible. waktu, ya itu bener waktu orang yang parah banget, yang takut banget Semua kan. COVID. Jadi dia bilang, oh harus pakai masker, gitu kan? Lucu terus banget. berhubungannya jangan hadapan. Jadi Repot ya, Say. Ribet ya. akhirnya pakai masker. Ah ya udahlah, daripada sayang 14 telur, akhirnya tetap juga dilakuin. I did it anyway. Iya. Ya udahlah. Dan gagal lagi juga ternyata. Gagal lagi juga Ya. ternyata. Udah pokoknya Ryan juga udahlah nggak usah IVF. Dalam masa penantian itu gimana caranya supaya tetap bisa, karena kan bisa aja dijawab doanya, bisa saja emang forever not gonna fall pregnant, till the rest of her life. Ada kan yang begitu kan? Iya. Atau juga ya ada possibly akhirnya succeed bisa hamil. Nah, during that waiting moment, saat menunggu itu gimana tuh untuk tetap bisa sabar and have faith bahwa it will happen. Yeah. I always say, it will happen. And if it doesn't happen, it's like, don't chase it for the rest of your life. Already have in your mind, okay, I'm willing to do 3-4 attempts, but then have it. If the 4th attempt still nothing happens, then just change your mind to, adopting or something. And then you can still try naturally after that, but you don't want to spend all your life savings just chasing something if it's not going to happen, right? If you already give it so many times. So you don't want to pull yourself into ruin, you know what I mean, just for chasing one thing. Jadi Ryan bilang kalau emang nantinya belum hamil juga, ya udah nggak usah dikejar terus gitu loh. Kalaupun emang harus adopsi, ya udah adopsi aja. Nanti habis adopsi, kalau emang ternyata lo bisa hamil natural, ya udah it's good gitu. Tapi kalaupun misalnya enggak, ya jangan terus dikejar mulu dan jadi akhirnya stres mulu tentang soal pengen punya anak gitu. Nah kalau lo gimana, Nak? Memang gue mau satu aja deh gitu. Tetap emang kalau kepengenan belum kedapetan ya tetap pengen dikerjain mulu. Gue tuh gitu orangnya gitu. Walaupun artinya kalau kayak misalnya keluarga juga bilang ya udah adopsi aja dulu satu deh, atau kalau bahasanya mancing satu deh gitu. Kan lo belum mau juga kan? ya mama kan selalu bilang udah ambil aja ini itu, terus udah gitu umur apa ini itu. Sebenarnya sih pasti kadang pasangannya tuh udah berdamai, tapi kadang orang di luar itu yang suka selalu ngingetin, yang bikin tuh otak jadi aduh gitu loh. Jadi nanya anak ini itu, padahal kita kadang berdua tuh kita lagi enjoy our life, tapi kadang dari luar itu yang suka ngeganggu gitu. Nah akhirnya ya udahlah kita coba. Sebenarnya juga ya kalau nggak ada tekanan dari keluarga yang suruh punya anak mulu, juga mungkin gue juga masih yang santai gitu. Karena kita udah coba berapa kali kan gagal. Tapi akhirnya yang terakhir ya udah kita coba deh nih terakhir gitu. Bahkan sampai ketemu sama embriolog juga bilang ya udahlah dok, ini gue coba terakhir deh dok, ini itu semuanya gitu. Akhirnya biasanya gue dipegang sama dokter laki-laki terus kan, akhirnya ini dipegang sama dokter perempuan gitu. Ya udah akhirnya kita coba ke dokter perempuan dan karena umur 41 waktu itu gue 40 ke 41. Terus udah gitu disuruhnya itu back to back kayak gitu. Back to back itu jadi dari sebelum ada yang satu panjang, satu lagi short. Itu pokoknya lo kayak 2 cycle full, itu 2 cycle setengah full, itu tuh lo harus suntik terus 3 suntikan, 4 suntikan, itu sampai kadang udah sampai pusing mau nyuntiknya di mana lagi gitu. Dan jangan lupa ya, satu cycle itu bisa 150 juta kayak gitu. Nah, terus udah gitu rubah semua lifestyle, makan apa ini itu semuanya. Terus akhirnya itu juga sempat banyak banget ini tadinya kan gue itu orang yang ngejelimet gitu, orangnya sok mau in detail gitu kan ya. Gue mau semuanya tuh pakai tanggal apa ini itu, gue percaya kayak gue lebih suka ada momen-momennya kayak oh iya gue mau anaknya pas ini kan dragon. Tetap ngejar pengen dragon nih kayak gitu. Tiba-tiba ya udah Tuhan ada aja plesetin Ryan kena ada virus apalah ya waktu itu. Terus udah gitu harus suntik dulu, terus udah gitu tiba-tiba gue kena tipes, nggak bisa juga akhirnya untuk ditransfer. Dragon this year kan? Iya. Tapi udah lewat kan, harusnya Februari apa ya?
pergantiannya. This year apa nih? Masih Dragon ini sampai Februari. Oh, sampai Februari depan. Iya. After that apa? Ular, kita ular udah. Berarti kalau terlahir babynya nggak dapat naga, ular lah turun. Ya udahlah ya, bayi ular ya. Oh iya, tahun depan tuh snake. Iya. Oke, pas naga ya. Oke, terus sampai akhirnya mau dragon nggak dapat. Kalau dihitung sekarang berarti lahirnya kalau semuanya berjalan dalam namanya berjalan dengan lancar, berarti babynya masuknya tahun ular ya. Tahun ular dari pohon Eden. Itu iblis dong, iblis orang tua. Nah, bagaimana your relationship Nana with God? Walaupun lo ngerasa pada saat itu udah pengen banget punya anak, terus tiba-tiba diambil, and then after that berusaha untuk ikhlas, terus akhirnya sekarang hamil lagi. Ada trauma-trauma nggak? Misalnya saat pergi ke dokter, apa, traumatic things in your brain ada nggak? For me, I would just listen again, like, don't get too excited, Obviously, dia selalu excited, but ya udahlah, santai aja, tunggu dulu. You don't want to get too excited and then come crashing down. Kalau kamu bisa stay balanced dulu, then if something bad happens, you don't crash so far, But if you raise yourself all the way up and something bad happens, then you're gonna raise yourself. Susah all the way tapi, right? Up. It's hard, right? Yeah. That's why ini on the second pregnancy menunggu bahwa nggak mau tell to people first ya. Waiting until 4 months. Scotland, we are also the same. In Scotland, kita tidak pernah kasih tahu orang sebelum 3 bulan. You don't want to jinx it. Yeah, we don't. Kita nggak kasih tahu papa, mama. Kita kasih tahu siapapun sebelum 12 minggu. Sama ke Indonesia ya, Scotland ya. Oke. Lo gimana, Nak? Berarti dalam masa penantian itu akan hamil lagi atau nggak hamil lagi? Bagaimana keimanan lo sama Tuhan? Kalau waktu itu, kalau gue sih modelnya jadi semakin Tuhan ambil, semakin gue jejelin Tuhan gitu. Jadi kayak gue hubungan gue tuh malah semakin gue deketin gitu. Kayak gue pelayanan di gereja, terus udah gitu kayak sekarang juga gue ngebuka date di tempat gue kayak begitu. Jadi kalau gue itu jadi gue ngelihat ke belakang perjalanan, jadi semakin Tuhan kasih cobaan, gue bukannya mau ngejauh, malah semakin ngejejelin kedekatan ke Tuhan, jadi makin kayaknya nyerin Tuhan makin gitu lo merapat gitu. Iya kayak gitu. Nah orang tua aja kan pasti kalau misalkan anaknya bandel, tapi anaknya tuh makin menunjukkan sesuatu yang orang tuanya suka, pasti kan lama-lama kan lulu terus udah gitu kan dikasih apa yang dia mau kan gitu. Kalau gue melihat kemarin sih kayak gitu, terus udah gitu pokoknya semua Tuhan perbaikin dulu deh. Kayak dulu gue sama Ryan itu dari nikah 5 tahun nggak pernah berdoa bareng kayak gitu. Sekarang karena ada season akhirnya karena berdoa beda jauh. Saya berdoa sebenarnya orang pikir saya tidak percaya. Saya percaya sama Tuhan dan saya juga berdoa, tapi dia gak pernah lihat saya doa karena buat saya berdoa personal banget. Buat kalian suka bagi-bagi semua, ya kan? Kalau kamu sendiri ya. Iya, dan saya selalu pikir berdoa Nana selalu biasa aja. Like terima kasih buat makan, terima kasih buat mobil ini. Ya udah itu biasa aja. Template. Iya. Kalau kamu berdoa gimana, Ray? Saya berdoa yang deep banget, yang misalnya, sangat dalam. Coba deepnya ini gimana? That's why I'm like, dia bikin saya berdoa bersama-sama. I'm like, oh my God, your berdoa so bosan banget, Kalau your berdoa tuh, berdoa harus yang sangat luar biasa. Kamu tidak bisa diambil sendiri ya kan? Dia selalu. Misalnya apa? Kalau yang time just you and God, yang kamu. Yeah, so I don't, for example, I don't ask for things like money. Saya tidak tanya, kasih duit. Kasih duit saya dong. Saya tanya untuk wisdom, courage, patience, dan pinter untuk bikin duit. Iya kan? Oh, that's very good. Jadi nggak minta uangnya, tapi minta kemampuan untuk bisa menghasilkan uangnya. Iya. Saya mau
Iya, kirain cupu, taunya suhu saya. Tapi it's very good prayer loh. Karena kan uang comes and goes, ya kan? Bisa pergi, bisa datang. Tapi kemampuan dan wisdom, courage untuk bisa menghasilkan uang itu kan, people cannot take it from us. Iya, betul. Very good, iya. Dia tuh berdoanya lebih diplomatik. Kalau gue tuh lebih bahasa sehari-hari gitu kan. Pokoknya kita nikah 6 tahun, di tahun ke-5 lewat lah. Pokoknya sebelum IVF banget lah. Itu akhirnya kita baru pertama kali berdoa bersama gitu. Itu juga karena ada sesuatu yang Tuhan izinkan. Akhirnya ya udah dia juga udah nggak tahu mau ngapain. Akhirnya ya udah yuk berdoa gitu. Akhirnya kita berdoa dan it works kayak gitu. Ditolong saat itu, ada jalan. Ada jalan. Oke, sampai akhirnya hamil akhirnya, momennya gimana tuh? Sampai akhirnya momen hamil, ya udah kan kita datang aja ke dokter. Ada takut kayak, aduh gue takut di-prank lagi Takut sama lah. Tuhan. Dari awalnya kan Januari itu udah mulai program ini itu semuanya. Terus udah gitu, tadinya kan break 1 bulan langsung mau transfer. Cuman kan habis itu kena tipes ini itu semuanya. Karena tadinya masih mau ngejar si Dragon Baby. Tiba-tiba habis itu udah karena semuanya akhirnya oke. Juli 10 tuh kita akhirnya ditransfer. Itu juga yang aduh takut, aduh gimana ya Rani, dia tahu deh kan, lu juga kayak sempat tahu kayak aduh gila besok mau transfer ini itu, karena sebenarnya takut ke mental gue siap gak ya pas nerima rapot 2 minggu itu tuh hasilnya. Ada traumatik yang cukup mendalam. Ada trauma banget kan itu, kayak rasa takut karena pada saat lo udah ngejalanin program pasti kan lo kepengen berhasil. Ya, ada harapan. Gitu. Jadi kayak bohong lah orang bilang udah pergi liburan aja dulu santai lupain, mana mungkin, nggak mungkin lo bisa lupa, namanya karena pasti mikirin itu terus kan. Iya kayak gitu, udah dibawa relax aja berserah. Ini kalau menurut gue udah berserah, tapi pastikan lo nggak benar-benar bisa ya udah santai, benar-benar kayak ya udah let it flow. Kalau gue sih nggak bisa benar-benar yang kayak gitu, sampai orang ada yang bilang pergi aja liburan dulu nyantai. Ya nggak ngaruh, pas balik ke rutinitas lo lagi kan lo harus menghadapi itu lagi gitu. Jadinya sampai akhirnya udah kita jalan kayak gitu. Akhirnya udahlah bodo amat kita yuk transfer kayak gitu. Itu juga udah berhenti semuanya, berhenti minum, berhenti vape, tidur juga udah harus jam 10 udah harus tidur berdua semuanya. Akhirnya di transfer Juli 10, dari back to back itu ada 5 embrio yang didapat. Di cycle pertama itu dapat 2. Ya yang pertama itu dapat 3, cycle kedua itu dapat 2 gitu kalau nggak salah. Akhirnya 2 itu di cycle pertama, 2 di PGTA, 1 hasilnya bagus, 1 lagi moderate. Yang di ketiga itu dia nggak di PGTA, karena 1 PGTA itu juga harganya udah lumayan banget gitu. Karena yang di ketiga ini nggak terlalu terlambat lah. Yang di pertama ini gue PGTA karena itu juga hari biasanya kalau misalkan yang pejuang 2 garis pasti tahu hari pertama sampai hari ketiga itu adalah kalau yang gue tahu dari dokter adalah peranan si telurnya gitu. Nah pas hari pertama sampai ketiga itu semua berkembang bagus. Pas hari ketiga kelima itu biasanya peranan si spermnya kayak gitu. Itu pas hari ketiga kelima tuh menurun kayak gitu. Dari yang tadinya berapa persen jadi tiba-tiba dari yang tadinya ada misalkan 5 telur jadi cuman berapa telur yang bisa berkembang gitu. Akhirnya Bu ini nggak berkembang ini itu kan. Kita hari pertama, hari ketiga sama hari kelima tuh kita biasanya ada Zoom call sama embriolog gitu. Akhirnya yang berhasil? Akhirnya ini hari yang berhasil itu yang dimasukin yang di cycle pertama ini. Itu juga karena hari ketiga dia nggak berkembang, dia terhambat. Habis itu oke, kita tambahin hari kelima. Hari kelima itu kalau nggak salah sampai ditambahin di hari ke-6 kayak aduh Tuhan apalagi sih gitu. Udah capek, udah duit habis. Ini apa sih kok tiba-tiba nggak berkembang ini itu semua. Jadi itu juga akhirnya balik lagi ke Tuhan, nangis lagi ke Tuhan. Cuman waktu itu sih berdoa, nangis terus udah gitu tumpang tangan sama si embrio yang katanya
lagi stuck pertumbuhannya itu, kita tambah 1 hari ya Bu, besok kita kabarin lagi gitu. Akhirnya itu ditambah 1 hari, hari kelima itu pokoknya berdoa, nangis, ini itu semuanya. Terus besok pagi hari ke-6 itu dapat kabar kalau misalkan berkembang bagus kayak gitu. Ada 2. Ada 2 berkembang bagus, akhirnya yang 3 ini ada 3, 1 agak terlambat. 1 masih kurang bagus, ini moderate, tapi yang 1 ini bagus kata dia, pembelahannya semuanya. Ya udah yang 2 ini aja PGTA gitu. Akhirnya 2 PGTA itu apa? PGTA itu untuk cek kromosomnya si embrio itu. Ya. Sampai pada akhirnya tahu akhirnya hamil itu di tanggal berapa dan seperti apa? Tahu hamilnya sih lupa ya tanggal berapa pas tahu hamilnya, cuman itu juga lagi-lagi itu tuh kalau disamain dengan yang pertama kemarin si Baby Miracle itu tuh cuman beda 3 minggu dengan kehamilan yang sekarang. Kayak lebih tenang aja yang sekarang ini tuh, sampai dokter akupuntur tuh juga tanya, Bu gimana dia, bahkan dokter akupuntur gue itu yang nervous banget untuk hasil rapot, dia yang nanyain mulu, udah ada rasa gak kayak pengen hamil apa? Enggak dok, kayaknya gak ada rasa apa ya, cuman payudara aja gak sakit, cuman kan datang bulan juga begitu dok gitu. Kamu deg-degan nggak? Enggak dok, lebih santai aja, ini itu semuanya. Ya udah, akhirnya paginya karena gue orangnya penasaran sempet tes pack, tapi itu positif. Tapi gue nggak kasih tahu siapa-siapa karena gue takut itu harapan palsu lagi kalau udah ngasih tahu semua udah happy, takut ternyata salah. Akhirnya tunggu hasil darah keluar. Hasil darah keluar baru itu positif, dan pas itu baru gue mikir, ternyata ini kalau misalkan kehamilan ini berjalan lancar, itu tuh cuman berbeda 3 minggu dengan kehamilan yang pertama gitu. Maksudnya? Kayak yang kehamilan pertama itu Miracle kalau berjalan lancar kan itu di akhir Maret. Nah ini tuh juga sebenarnya di Maret juga kelahirannya, jadi cuma tahun aja beda. 2 tahun berikutnya tuh Tuhan kasih hadiah yang benar-benar persis sama di tanggal yang sama, di period yang sama lah gitu. Jadi intinya 2 tahun yang lalu diambil sama Tuhan, and then after that another 2 years diberikan pengganti. God replace the baby that just gone. Iya, kayak gitu. Jadi kalau gue sih kadang suka mikir kalau lagi sendiri gitu, gue suka mikir jadi setiap proses cobaan yang Tuhan kasih itu tuh akan berpengaruh dengan gimana reaksi kita menanggapinya, kayak begitu. Mungkin kalau saat itu gue bersungut-sungut lama-lama, gue menjauh dari Tuhan, atau gue ngutukin Tuhan semuanya, mungkin nggak akan seindah ini, atau prosesnya nggak akan secepat ini. Dalam 2 tahun Tuhan kasih semuanya exactly same. Digantikan. Ini kan benar-benar kayak Tuhan ganti, Tuhan replace gitu loh. Yang kemarin gue hilang, Tuhan kasih lagi kebahagiaan itu gitu, dengan keadaan yang kita berdua lebih siap kayak gitu. Kayak IVF yang ini itu tuh benar-benar Ryan tuh ngedoain gue. Kalau yang kemarin dulu tuh Ryan ya udah ya ini itu kayak begitu. Dia nge-support, tapi namanya kita orang agamanya kan sama ya, walaupun pemikirannya ada berbeda, tapi kan kalau misalkan biasa orang tua ngedoain, tiba-tiba suami gak ngedoain kan rasanya agak aneh ya. Nah ini pas yang itu lebih intimate bersama. Iya, ini tuh Ryan ngedoain, terus udah gitu Ryan tuh yang dia tuh kan orangnya memang gak ekspresif depan orang, dia gak suka nunjukin perasaannya depan orang gitu. Kayak dia tuh lebih yang lebih gak sabar nunggu, bahkan dia yang kayak berarti ini Natal terakhir kita cuman berdua. Ntar udah ada baby. Apa yang pengen lo sampaikan kepada para pejuang garis 2 yang mungkin they're still praying, they're still in a waiting moment, masih dalam ruang tunggu, masih menunggu Tuhan untuk kasih approval kepada semua perjuangannya nih, baik secara uang maupun secara badan, hormon dan segala macam. Right? What you wanna say for them that still trying to have babies? Yeah, I was gonna say, saya mau kasih tahu kamu, kalau kamu orang sebelumnya proses ini, saya pikir kalau orang tidak punya anaknya, mungkin satu punya masalah. Tapi saya baru tahu kita dua-duanya 100% aman. Cuman dokter sudah bilang kita gak tahu kenapa kamu gak
unexplained. Iya, karena kita tidak, there's no reason, sperma bagus, telur bagus, semuanya bagus. So, saya cuma mau kasih tahu kalian, kalau kamu di dalam situasi seperti ini, tidak maksudnya kamu punya masalah. Bisa cek, jaga-jaga, itu cuman puji Tuhan, kalian bilang, ya kan, you just need to wait for your time. Semangat, don't give up hope, keep trying. Don't pressure yourself, tidak kasih sendiri pressure, like bikin schedule, jam 8 ya gitu, because that's gonna ruin everything. Just santai aja. Become more frustrated. Just enjoy. Nona. Kalau gue, kalau mau ngecek ke dokter, pastikan dulu dua-duanya bisa nerima kayak gitu, karena kan kita nggak tahu apakah ada masalah atau nggak ada masalah. Takutnya pas pada saat ngecek ke dokter ada salah satu yang masalah, kita malah jadi saling menyalahkan. Nggak siap gitu. Jadi kalau dua-dua memang udah benar-benar siap, bisa nerima apapun hasilnya, go ahead cek ke dokter gitu. Tapi kalau misalkan memang belum, mendingan coba natural aja dulu daripada nanti akan semakin merusak hubungan kalian berdua kayak begitu. Karena ini akan long proses yang akan dilaluin kayak gitu. Terus kedua, ya harus kerja keras, harus nabung karena bukan uang yang sedikit kayak gitu. Dan mental harus support dari suami, karena suami kan selalu ada di sebelah lo. Jadi support dari suami itu tuh sangat penting, apalagi pas pada saat suami harus cek spermanya. Nggak semua laki-laki itu mau suruh. Bahkan Ryan tuh sampai bilang gini, setiap rumah sakit dia harus ngasih spermanya, karena di setiap rumah sakit dia tuh harus dicek kayak gitu. Dan nggak semua laki-laki tuh mau loh kayak gitu untuk melakukan itu. Ikut-ikutik lah ibaratnya ya. Karena itu kan privacy, terus lo sampel lo di depan orang lo kasih ke suster apa. Taruh di sini, kamu keluar dari kamar, semua orang tahu kamu baru kan parah. Pasti malu. Habis gitu lo ya. Harus cari cara dulu ya, biar gak terlalu cepat. Orang biar cuma 30 detik aja. Dikasih menit detik. Oke, dan kalau belum masih dalam waktu penungguan, apa yang harus dikuatkan dari segi keimanan? Segi keimanan terus aja kalau gue selama ini terus berdoa, terus deketin hubungan sama Tuhan. Satu pokoknya semenjak COVID kemarin juga Tuhan rubahkan cara pikiran gue itu, melihat kehidupan itu bagaikan donat. Jangan selalu lihat yang kita nggak punyanya, lubangnya donat itu kan kita jangan ngelihat selalu lubangnya. Kalau donat itu jangan lihat selalu lubangnya, which is yang kita nggak punya. Tapi kan kadang kita lupa nih, karena kita fokus dengan lihat apa yang kita nggak punya, kita lupa di pinggiran itu banyak yang manis yang Tuhan kasih. Akhirnya kita karena terlalu fokus sama yang nggak kita punya, kita jadinya nggak bersyukur kayak gitu. Semenjak Tuhan merubahkan pola pikir gue kayak begitu, gue jadi kayak lebih santai ngejalanin, kalaupun emang nggak berhasil, juga lebih ya udah. Gue tahu gue akan harus lari kemana, karena gue ada tempat pegangan, ada istilahnya hubungan horizontal dan vertikal, itu semuanya udah Tuhan perbaiki, jadi apapun yang terjadi lo lebih kuat gitu. Dan akhirnya setelah 2 tahun diambil, atau dulu Nana nyebutnya di prank di hari ulang tahun, 2 tahun setelah itu diberikan kembali sama Tuhan, dan hari ini hamil baby 4 bulan. Ya, jadi nanti pada saat ini diposting 4 bulan ya? Udah 4 bulan. Sudah 4 bulan ya? Jalan 5. 4 bulan jalan 5 bulan. Udah tahu belum gendernya apa? Lu udah tahu. Gua udah tahu. Kalian belum ada yang tahu ya? Belum ada yang tahu ya. Apakah ini pertanda dengan baju saya? Iya. Ini habis syuting sebenarnya sebelumnya guys, tapi yang nggak tahu. Tapi Ryan pengennya cewek apa cowok? Saya lebih mau cewek. Tapi lebih cewek. Lebih pengen cewek? Bukan pengen cowok? Biasa orang Batak kan pengen cowok, enggak? Iya enggak? Kalau lo nak pengen cewek apa pengen cowok? Gue karena nanti gender reveal masa cowok nggak ada yang pilih, akhirnya gue di pihak cowok lah. Tapi sebenarnya pengennya kalau centil-centilan sih pengennya cewek. Kalau Tuhan izinkan cuma satu, gue pengennya cewek.
Oh jadi tapi pengennya kalau boleh minta sama Tuhan pengennya 1 atau pengen 2, pengen lagi? Kan umur berapa sekarang? 41, lahiran nanti kan 42. Jalan 42. Karena sebenarnya jujur ini yang udah mental dipersiapkan aja, babak belur. Hamil itu nggak mudah gitu kan. Terus ketemu sama suami juga bukan yang pas lo lagi mual terus lo disayang-sayang, enggak. Cuman kalau gue lagi mual, lagi asam lambung, migrain, cuman bilang ngeluh terus ya, saya telepon mama nanti. Tiap hari berdoa, giran dikasih Tuhan, malah ngeluh. This is what you've been praying for. Udah berdoa 4 tahun, sekarang komplain. Jangan komplain, nikmati aja. Ini your mimpi, enjoy. Gak percuma saya terus. Dan kita masih punya 2 telur di freezer, di kulkas. Jadi kita bisa bikin giveaway ya. Kalau emang punya anak apa jadi lupa deh. Where you come from? You're Scotland. You have Scottish baby guys. Oke, terakhir untuk menutup. By the way, congratulations guys. Hopefully we pray that everything gonna be smooth, safe for both of you and also for the baby. No matter it's either girl or boy, yang penting sehat ya. Take this moment, especially mungkin Nana ya. Kalau Ryan kan lebih private biasanya. I don't know, just to express your grateful heart to God. Me? Iya dong. Grateful, kalau gue sih grateful itu rencananya mau kasih. Nggak, lo ngomong aja kayak apa yang lo pengen bilang kayak God, thank you very much. Enggak, cuman bilang so Tuhan romantis banget gitu. Dengan cara yang very very detail. Dan karena banyak banget pas nengok ke belakang, Tuhan tuh tahu banget memperlakukan gue tuh yang si anak ngejelimet, sok detail, sok momentum ini itu semuanya dicocok-cocokin sama Tuhan gitu. Jadi kalau gue mikirnya kayak lo aja kan memperlakukan Chloe dan Courage berbeda. Tuhan sih. Ya kan treatmentnya beda dong. Beda dong anak laki-laki perempuan. Nah Tuhan tuh kalau menurut gue Tuhan tuh juga gitu, treatment gue lo sama Ryan tuh juga berbeda gitu. Makanya pas yang gue ngelihat pelajarin deh gimana Tuhan mentreatment lo. Jadi lo tahu gimana cara untuk bisa punya hubungan yang intim sama Tuhan gitu. Yang cocok sama dia. He's a very personal God ya. How the way he treats you pasti berbeda. Ryan kan juga kan orangnya tertutup dan maunya sendirian kan. Ya mungkin banyak hal-hal yang juga akhirnya you found wisdom and I don't know great things when it's just you and God. You know, not in a public place like this, right? Gitu. But you happy, right? Happy. Very happy. Excited? Iya, gak sabar. Gak sabar? Wow, oke. Thank you so much guys. Terima kasih, congratulations. So we waiting for the gender reveal ya. Cewek atau cowok sesuai dengan baju saya atau sesuai dengan baju dalaman saya. Itu apa? Cowok atau cewek guys. Yes. Ya tapi apapun itu, thank God akhirnya sudah dijawab sama Tuhan ya. Dan untuk para pejuang garis 2, tadi yang udah disampaikan, sabar. Kerja keras dulu, nabung karena uangnya nggak mudah, dan yang paling penting adalah go chase to God dengan cara yang paling personal, bagaimana kalian punya hubungan intim sama Tuhan sampai akhirnya Tuhan bilang yes, this is the time for you, this is the time for you, you guys ready as a parents. Ya hopefully ini terjadi pada Nana dan pada Ryan. It will happen in your life as well buat teman-teman yang lagi nonton yang sedang berdoa minta sama Tuhan, longing for a baby ya, this year or next year. Okay? Thank you guys for watching. Bye guys. God bless you all.